Nah ini ada pertanyaan nih bro. Yes. Ini sekalian gue ada pengen bahas pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada yang tanya nih, gimana nih kepada yang bilang mau belajar buku dari Warren Buffett. Nah ini teman-teman banyak yang nanya kan, kenapa panutan gue Warren Buffett, tapi gue itu hartanya hampir semuanya di Bitcoin. Karena banyak yang nggak tahu juga bro, Justin Sun tuh juga dulu muridnya Buffett. Okay. Bahkan murid yang pernah tatap muka bareng. Yeah. Jadi Justin Sun itu murid termudanya Warren Buffett. Jadi dia belajar prinsipnya sama dari Ben Graham, value investing. Dan kalau ditanya apakah gue lakukan sama bro kakak ini tetap value investing, tetap dong. Kita beli cari barang yang murah, yang menurut kita masih terdiskon dari nilai intrinsik, lalu kita beli dan ke atas. Jadi konsepnya sama persis. Karena semua ini tetap ada fundamentalnya, tetap bisa dilihat ada revenue-nya, ada buyback-nya. Saham kan juga ada buyback bro. Itu konsepnya sama persis. Cuman ya mereka hanya memanfaatkan jaringan blockchain yang mana bisa lebih transparan. Dan bahkan kalau kita ngomong yang tua ada yang bilang, tapi kalau yang tua kan nggak suka. Ada value investor yang tua sekali namanya Bill Miller. Udah lama sekali di market. Bahkan value investor tuh Tom Lee juga value investor tuh banyak yang nggak tahu teman-teman. Ya. Dan akhirnya kenapa dia beli Bitcoin? Karena menurut dia masih diskon dari nilai intrinsik ya. Kalau Tom Lee kan bilang masih 200.000 nih targetnya. Ya. Berarti margin of safety-nya masih jauh sekali bro. Diskonnya masih lebih dari setengah. Ya balik lagi ya teman-teman, gitu. Valuasi setiap orang tuh beda-beda. Betul. Ya. Margin of safety-nya juga beda-beda. Kita pun punya target berbeda. Jadi kayak zaman banyak yang nanya, kenapa gue masuk Bitcoin 16.000? Karena waktu itu gue percaya ke 50.000. Kan targetnya sebenarnya salah, bahkan 100.000 kan. Ya. Tapi ketika dia 16.000 tapi menurut gue targetnya masih 50.000. Masih jauh, apakah gue berani hajar dengan semua duit gue? Ya berani gue hajar gitu. Yes. Kenapa? Karena di investasi itu kadang bukan seberapa banyak lu milih bro. Kadang ketika lu masuk di aset yang tepat dengan size yang tepat, itu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Signifikan gitu. Ya returnnya. Dan gak ada yang bisa bilang kaya cepat. Borong Bitcoin ya, ini teman-teman bisa cek ya di aset dari Vlog bro. Itu borong Bitcoin ini udah lama sekali, 28 bulan gitu. Jadi gue kurang setuju dengan kalau kalian mau bikin kripto ini jadi industri cepat kaya terus kalian mau nyalain kripto, ini kata-kata dari CZ ya. Kalian jangan nyalain kripto dan jangan nyalain orang yang di industrinya, kan berarti kalian yang kurang ini apa namanya? Kalian yang kurang bijak gitu. 6 miliaran lebih bro, hampir 2 miliar totalnya. Dari modal berarti 2,8 miliar. Tapi prosesnya apakah semalam? Jawabannya enggak. Itu butuh sekitar 28 bulan teman-teman. Ya. Jadi itu adalah contoh ya gimana caranya kita bisa kelola suatu aset dengan disiplin. Nah menurut lo gimana? Kripto itu apakah ada prinsip mencari value-nya juga atau gimana? Ya pasti, karena kan kalau kita lihat ya pakai token terminal ya, mungkin kita juga bisa lihat nih pakai Artemis ya. Matriksnya itu ada banyak ya. Let's say ini kita ngomongin SUI. Di sini juga kelihatan berapa banyak sih yang aktif pakai setiap hari. Berapa banyak sih nilai transaksinya, berapa banyak sih volumenya, berapa banyak sih ya aset yang di stake di dalam protokolnya. Jadi ini juga merupakan matriks-matriks yang digunakan untuk memvaluasi suatu koin atau suatu aset kripto tertentu. Jadi orang juga pakai kok jaringannya. Betul. Ya. Jadi ini ada suatu jaringan blockchain di mana di atasnya para pengembang ini membangun apapun di atasnya dan akhirnya dia harus menggunakan tokennya untuk bisa ya, berkomunikasi dengan jaringannya. Ya itu kan kita ngomong itu use case. Betul. Terus habis itu dia marketingin supaya lebih banyak orang yang on board, lebih banyak orang yang menggunakan. Prinsipnya juga sama ya, kita ngomong seperti orang punya kantor ya, atau punya tempat inkubator atau seperti tempat orang yang punya ya AWS lah ya. Kita ngomong juga sama, mereka beli ke Amazon, cuman bedanya kalau kita ke Amazon kita kan nyetor fiat kita buat dapetin dia punya jasa ya. Cuman kalau di sini ya kita beli tokennya ya, token insentif atau token itu adalah pengganti dari fiat yang ditukarkan untuk jasa yang kita dapatkan. Jadi ya sama aja. Sama, ada fundamental. Dan ini teman-teman bisa lihat nih bro. Jadi 6,3 miliar 15 juta ya. Dari modal berarti kan 2,8 miliar 28 bulan. Itu berarti kalau dikurangin sekitar 3,5 miliar 15 juta ya. Jadi modal 2,8 miliar itu untung 3,5 miliar 15 juta teman-teman. Dalam waktu 28 bulan yang nggak sebentar kan sebenarnya. Dan kalau teman-teman bagi 3,5 miliar 15 juta dibagi 28 bulan, itu kita bisa dapat sekitar hampir 120-an juta. 125 juta lah ya. 125 juta per bulan. Bayangin lo ada investasi, itu 100 juta nih tiap bulan. Tapi tiap bulannya profit itu 125 juta. Tapi itu nggak datang sekarang. Juli aja waktu itu masih 4, berapa juta kalau nggak salah. 4,8 miliar. 4,8 miliar sekian juta. Jadi ini butuh proses gitu. Kripto nggak bisa mau belajar 1 bulan. Itu nggak ada narasi siapa sih yang bikin. Misalnya narasi kripto ini jadi bisa cepat kaya.
itu nggak seperti itu. Teman-teman. Kripto tuh butuh proses, butuh disiplin. Dia dari 2000 berapa? 2016 di sini. Nggak tiba-tiba kayak muluk-muluk 10 tahunnya. Biasa orang gitu kan, lupain proses panjangnya, mau belajar tuh enggak. Tapi ketika ada sesuatu ini, salahin asetnya gitu. Bener. Oh ini asetnya atau pelaku di asetnya, ya nggak begitu menurut gue caranya. Iya, ya kalau gitu ya nyalain bisnis juga kayaknya orang yang bisnis pun juga lebih banyak ya bangkrut bikin bisnis ya. Gini, teman-teman di sini yang mulai bisnis dengan modal yang sama borong Bitcoin, sama ikutin ini, banyakan yang untung yang mana? Jawabannya ini, gitu. Bukan teman-teman bikin bisnis banyak ada resikonya kok, gitu. Ya. Semua bisnis ada resikonya. Kalian mau bikin apa? Media, ada resikonya. Bener. Bikin restoran juga ada resikonya. Jadi nggak bisa ya bro dibilang kripto itu apa? Oh ini cuma cepat jadi cara cepat jadi kaya. Enggak begitu. Ya, dan kita demonstrasikan real. Ya, maksudnya kan kita juga apa? Di sini dari harga masih 20.000 kan? Live stream di bawah bro. Iya, makanya jadi kayak di bawah bro. Terus asetnya naik 7 kali lipat ya. 600% lebih. Ya, prosesnya panjang lah. Betul. Dalam artian ya, teman-teman jangan hanya melihat hasilnya ya. Karena memang gampang ya terjebak dengan framing dari media. Ya. Karena juga nggak semua media juga benar. Kadang memang highlight itu dilebih-lebihkan. Betul. Tentang kripto dan lain sebagainya. Orang yang masuk saham-saham gorengan juga nyangkut kayaknya juga jarang dibahas. Oh banyak bro. Tapi jarang dibahas. Iya tapi jarang dibahas betul. Ya. Dan ya orang harus tahu juga ya bahwa kripto itu kalau dengan approach yang tepat ya, timing yang tepat, orang juga bisa profitable. Asal ya mereka tahu rules dan disiplin. Ya, dan juga ya punya risk management yang bagus. Betul.